Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengenalkan Pak, nama saya adalah Zafar Aufar dengan NIM 231910101097. Jadi di sini saya akan menjelaskan perihal komponen dan rangkaian elektronika. Yang pertama yaitu elektronika. Elektronika merupakan suatu suatu salah salah satu ilmu teknik yang mempelajari tentang pengendalian aliran elektron atau partikel bermuatan listrik melalui perangkat atau rangkaian tertentu. Ilmu ini berfokus pada bagaimana komponen elektronika seperti resistor, kapasitor, dioda, transistor, IC dapat digunakan untuk memproses sinyal listrik agar bisa menghasilkan suatu fungsi tertentu, misalnya memperkuat cara penyimpanan data atau atau mengendalikan mesin. Lalu eh, rangkaian seri, rangkaian sendiri, rangkaian seri sendiri yaitu jenis rangkaian listrik yang dimana komponen-komponen dihubungkan berurutan dalam satu jalur sehingga arus listrik hanya memiliki satu lintasan untuk mengalir untuk mengalir. Lalu ciri-ciri pada rangkaian seri ini yang pertama yaitu arus sama di setiap komponen. Saat I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Lalu yang kedua, tegangan terbagi sesuai nilai tahanan atau komponen. Eh, Volt sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Lalu yang ketiga yaitu hambatan total, merupakan jumlah langsung dari semua hambatan. Eh, R T sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Lalu yang terakhir yang keempat, jika salah satu komponen putus, maka seluruh rangkaian tidak berfungsi karena jalur arus terputus. Berikut ini contoh soalnya. Ada soal yaitu sebuah rangkaian yang tersusun dari tiga buah resistor dengan masing-masing nilainya adalah 9 ohm, 12 ohm, dan 18 ohm. Itulah nilai dari hambatan pengganti dari rangkaian seri di bawah ini. Langsung dijawabannya yaitu diketahui R1 sama dengan 9 ohm, lalu R2 sama dengan 12 ohm, R3 sama dengan 18 ohm. Dan ditanya itu yaitu R pengganti. Lalu jawabannya R pengganti sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5. Lalu R penggantinya sama dengan 9 ohm tambah 12 ohm tambah 18 ohm sama dengan 39 ohm. Jadi nilai tahanan pengganti pada lingkaran seri adalah 39 ohm. Lalu lanjut di rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah susunan rangkaian listrik di mana komponen-komponen misalnya seperti resistor, lampu, kapasitor itu dihubungkan secara bercabang. Sehingga masing-masing komponen tersebut terhubung langsung ke sumber tegangan. Dengan kata lain, setiap cabang rangkaian memiliki jalur arus sendiri, namun tegangan pada tiap cabang sama dengan tegangan sumber. Lalu ciri-ciri rangkaian paralel yang pertama yaitu tegangan sama di setiap cabang, yaitu V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Lalu yang kedua arus terbagi sesuai dengan besar hambatan tiap cabang. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Lalu yang ketiga hambatan total dihitung dengan rumus 1/RT sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1R/3. Yang terakhir, yang keempat, ciri-cirinya yaitu yang pertama, yang keempat, jika salah satu komponen rusak atau putus, komponen lain tetap bekerja dengan semestinya karena ada jalur arus yang lain. Lalu untuk kelebihannya yaitu yang pertama, hambatan yang dihasilkan kecil sehingga komponen bisa menyala dengan baik. Lalu kelebihan yang kedua, tiap komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Lalu yang ketiga, bila salah satu komponen mati atau rusak, komponen lainnya tidak akan ikut mati atau berfungsi sebagaimana fungsinya. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu biaya lebih mahal karena membutuhkan banyak komponen. Yang kedua, kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Lalu yang ketiga,
rangkaian lebih rumit karena terdiri dari banyak cabang. Dari contoh soalnya sendiri, yaitu terdapat rangkaian yang tersusun dari tiga buah resistor dengan masing-masing nilainya 9 ohm, 12 ohm, dan 18 ohm. Hitunglah nilai dari hambatan pengganti dari rangkaian paralel di bawah ini. Eh, Diketahui R1 sama dengan 9 ohm, lalu R2 sama dengan 12 ohm, lalu yang ketiga R3 sama dengan 18 ohm. Yang ditanya R pengganti. Jadi, waduh, sebentar, sebentar. Jadi yang dijawab yaitu satu per R paralel sama dengan satu per R1 tambah satu per R2 tambah satu R per 3. Lalu satu R satu per R paralel sama dengan satu per 9 tambah satu per 12 tambah satu per 18 sama dengan 4 tambah 3 tambah 2 per 36. Jadi dilanjutkan satu per R paralel sama dengan 9 per 36. Lalu hasilnya R paralel sama dengan 36 per 9 sama dengan 4 ohm. Lanjut, yaitu rangkaian campuran. Rangkaian campur sendiri adalah rangkaian listrik yang merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam satu rangkaian. Artinya sebagai komponen disusun berurutan dalam kurung seri, sedangkan sebagian lainnya bercabang. Itu paralel itu sendiri. Rangkaian jenis ini banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan kelebihan dan kedua jenis rangkaian sekaligus. Untuk contoh dari untuk ciri-ciri dari rangkaian campuran, yang pertama ada bagian seri dan ada bagian paralel dalam satu rangkaian. Lalu yang kedua, tegangan tidak selalu sama pada setiap komponen, itu tergantung posisinya seri atau paralel. Oh, ya. Lalu yang ketiga, arus juga tidak selalu sama. Pada cabang paralel arus terbagi, pada bagian seri arus tetap. Lalu yang keempat, untuk mencari hambatan total harus dihitung bertahap, yaitu sederhanakan dulu bagian seri, lalu sederhanakan bagian paralel atau sebaliknya hingga tinggal satu hambatan eku ekuvalen ekuivalen. Lalu untuk kelebihannya yaitu yang pertama memanfaatkan kelebihan rangkaian seri dan paralel sekaligus. Lalu yang kedua lebih efisien untuk distribusi arus dan tegangan. Tiga, banyak dipakai pada instalasi listrik rumah maupun alat elektronik. Untuk ukuran sendiri yaitu perhitungan lebih rumit, harus disederhanakan bertahap, membutuhkan kabel relatif banyak. Lalu jika bagian seri putus, cabang lain bisa ikut terganggu. Ya ini contoh soal yang saya ambil itu terdapat tiga buah resistor di mana R2 dan R3 dirangkai secara paralel, kemudian terhubung seri dengan R1. Masing-masing nilai dari resistor adalah 160 ohm, kilo ohm. Itulah nilai hambatan totalnya. Untuk jawabannya sendiri yang diketahui R1 sama dengan 160 kilo ohm, R2 sama dengan 160 kilo ohm, R3 sama dengan 160 kilo ohm, dan V1 sama dengan 12 volt. Yang ditanya R totalnya. Jadi jawabannya untuk mengerjakan rangkaian campuran di atas perlu menyederhanakan rangkaian terlebih dahulu dengan cara menghitung hambatan total dari resistor yang dirangkai paralel. Jadi ini ada gambar untuk menyederhanakan yaitu satu per R paralel sama dengan satu per R2 tambah R3 tambah satu per R3. Lalu disederhanakan kembali satu per R paralel sama dengan satu per 160.000 tambah 100 tambah satu per 160.000. Lanjut satu per R paralel sama dengan 2 per 160. Lalu R paralel sama dengan 160.000 kali satu, ya, per per 2. Jadi R paralel sama dengan 80.000 ohm sam- sama dengan 80 kilo ohm. Setelah rangkaian sederhana akan menjadikan rangkaian seri seperti gambar di bawah, baru setelah itu Anda bisa menghitung nilai hambatan. Itu totalnya
Jadi R total R1 sama dengan R paralel, lalu R totalnya dilanjutkan jadi S 160 kilo ohm tambah 80 kilo ohm. Terus lanjut jadi R totalnya 240 kilo ohm, disederhanakan kembali jadi 206 240 ohm. Jadi nilai hambatannya totalnya itu adalah 240 ohm. Lalu lanjut yang keempat yaitu resistor. Pengertian resistor sendiri adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi arus listrik dalam satu rangkaian. Misalnya hambatan listrik yang diberikan oleh resistor diukur dalam satu ohm. Resistor termasuk komponen pasif, artinya tidak dapat menghasilkan energi, hanya mengatur aliran arus dan tegangan. Jenis-jenis resistor yaitu resistor tetap, nilai hambatannya tidak berubah. Contohnya yaitu resistor karbon, resistor film. Lalu resistor variabel, nilai hambatannya bisa diubah. Contohnya potensiometer, lalu trim port. Yang ketiga yaitu resistor khusus, nilai hambatannya yang tergantung kondisi. Misalnya NTC atau PTC, dipengaruhi suhu. Lalu LDR, yang dipengaruhi dengan cahaya. Fungsi utama resistor yaitu menghambat, yang pertama menghambat arus agar tidak berlebihan, pembagian tegangan atau voltage di- divider, lalu yang ketiga pengatur arus pada LED transistor atau IC, lalu yang keempat pelindungan komponen dari kerusakan akibat arus berlebihan. Lalu yang terakhir digunakan pada filter sensor dan rangkaian elektronika lainnya. Contoh soalnya yaitu sebuah resistor memiliki gelang warna merah, ungu, kuning, emas. Tentukan nilai hambatan dan toleransinya. Jadi jawabannya yaitu merah sama dengan 2, ungu sama dengan 7, kuning mengali 1410, emas sama dengan toleransi kurang lebih 5%. Maka R sama dengan tanda kurung 27 kali 104 ohm sama dengan 270.000 ohm. Dan sama dengan 270 kilo ohm. Lalu untuk types-nya itu di 27 per omega, per omega 270 per omega 270 sama dengan 270 ohm, dan pada akhirnya jadi 270 ohm. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.